Bagaimana jika budaya kerja atau culture yang terbentuk saat ini belum atau bahkan tidak selaras dengan value atau perusahaan? Sebagai business owner, Anda tentu sadar bahwa aset yang paling berharga dalam perusahaan bukan hanya produk atau strategi bisnis saja, namun juga memiliki karyawan yang tepat. Apalagi kalau karyawan Anda bisa menghidupi value dan budaya kerja yang selaras dengan tujuan besar perusahaan. Mereka akan menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan usaha Anda. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika budaya kerja atau culture yang terbentuk saat ini belum atau bahkan tidak selaras dengan value atau perusahaan? Bagaimana jika karyawan bekerja hanya mikirin gaji tanpa punya inisiatif untuk bisa terhubung dengan visi besar perusahaan? Dan bagaimana hal ini bisa berdampak pada profitabilitas bisnis Anda? Di video kali ini saya, Aditya, Human Capital Coach dari Synergia Consultant, ingin sharing mengenai bagaimana cara Anda membangun budaya perusahaan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga berdampak langsung pada pertumbuhan bisnis. Nah, kita berangkat dari pemahaman awal dulu tentang apa sih budaya perusahaan dan bagaimana peranannya. Nah, secara sederhana, budaya perusahaan adalah suatu nilai, norma, keyakinan yang membentuk perilaku dan cara kerja karyawan di perusahaan. Saya yakin setiap perusahaan dan bahkan Anda sendiri juga pasti memiliki core value dalam perusahaan. Sebagai contoh, yang paling mudah, ketika Anda pergi ke suatu tempat ya, misalkan ada jargon, mungkin ada plan jargon isinya adalah senyum, sapa, salam. Atau di salah satu sudut ruangan ada figura yang isinya adalah 5 budaya inti perusahaan, gitu ya. Atau di case-nya klien saya, ada yang bahkan sampai 11 budaya inti perusahaan, gitu. Atau yang sering kali kita dengar di lingkup pemerintahan misalkan, mereka lagi gencar atau budaya yang sedang mereka implementasi adalah akhlak. Nah, itu kurang lebih contoh dari budaya perusahaan itu sendiri. Nah, berdasarkan pengalaman saya ketika diskusi dengan teman-teman klien atau juga teman-teman profesional lainnya, core value ini biasanya akan terhubung dengan visi sang owner atau si pemilik bisnis. Ini akan sangat tercermin dari sikap dan cara mereka, terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Kebetulan, nah ini baru aja nih, di sesi coaching saya dengan salah satu klien, kami lagi sama-sama nge-review dan diskusi tentang kamus kompetensi dan bentuk implementasinya. Nah, salah satunya adalah tentang core value itu sendiri. Dan yang menarik adalah klien saya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kecantikan. Nah, visi besarnya mereka kurang intinya adalah seperti ini: menyebarkan inspirasi, kebahagiaan, dan kebermanfaatan bagi kehidupan. Statement value ini yang kemudian menjadi pendorong bagi si owner dan jajaran eksekutifnya untuk benar-benar fokus menghadirkan kebahagiaan itu dalam strategi pengelolaan SDM di perusahaannya. Nah, lantas apa sih yang dilakukan para owner dan manajemen lakukan? Saya coba kaitkan dengan framework 3 kunci sukses mengembangkan SDM. Kita bisa lihat dari berbagai sisi: mindset, sistem, dan juga leadership-nya. Dari mindset ini mereka dari visi tersebut mereka menanam padi. Ya, padi di sini adalah bukan benar-benar padi yang kita tanam di sawah ya, tapi benar-benar istilah padi sebagai core value-nya mereka. P-nya itu adalah positive team spirit, kemudian A-nya adaptability, kemudian D-nya deliver wow through service, dan juga integrity. Dari sisi sistem kebijakannya, suasana kerja, program-program pengembangan dan engagement karyawan itu benar-benar mereka pikirkan. Bahkan mereka juga sampai memastikan tingkat kebahagiaan karyawannya dari yang namanya happiness index, ya, employee happiness index yang mereka selalu ukur setiap tahun. Gitu. Jadi benar-benar mikirin karyawanku bahagia atau tidak ya. Mereka yakin, para owner yakin ketika karyawan bahagia mereka akan benar-benar semangat dalam bekerja. Atau mungkin dalam customer-nya happy, mereka akan sering balik ke tempat mereka. Begitu. Dari sisi leadership, mereka punya atasan-atasan yang ready to support tim. Nah, karena benar-benar kita bicara dalam lingkup leadership, artinya orang-orang yang akan mengawali, yang akan mendampingi, yang benar-benar jagain value ini terimplementasi dalam lingkup perusahaan. Kalau mungkin saya boleh cerita, kalau misalkan nanti Anda ketemu dengan jajaran direksi atau eksekutif dan bahkan atau leadernya, gambarannya adalah mereka adalah orang-orang yang menurut saya sangat-sangat positif, selalu positif, feelingnya happy, semangat. Jadi nggak mungkin Anda yang ketika interaksi sama mereka juga nggak ikutan happy. Dan ini adalah bentuk dari value itu yang mereka coba tunjukkan, yang mereka hadirkan dalam lingkup perusahaan kepada timnya mereka. So, ini contoh dari budaya perusahaan. Kalau Anda sendiri nih, kira-kira budaya seperti apa sih yang ingin Anda bentuk di perusahaan?
Lantas bagaimana hubungannya membangun budaya perusahaan dengan membangun profit? Budaya yang selaras dengan nilai perusahaan dapat menjadi pondasi utama yang menggerakkan bisnis ke arah yang lebih baik. Saat budaya kerja dan nilai-nilai perusahaan ini berjalan beriringan, ini sangat berpotensi membuat karyawan Anda merasa didukung dan diperhatikan. Apalagi jika budaya ini juga bisa fit in dengan value personal dan profesional setiap karyawan. Semoga, karena mereka nggak akan lagi datang ke kantor untuk menyelesaikan tugas. Ya, datang, kerja, pulang, selesai. Tapi sebenarnya yang jadi ruang kesempatan juga bahwa mereka juga bisa memiliki rasa ownership, ya, memiliki peran lebih dalam mencapai visi besar perusahaan. Ya, kalau misalkan Anda butuh bantuan untuk mikir perusahaan, ada orangnya, mereka bisa Anda ajak, seperti itu. Sayangnya, mengimplementasikan budaya dan value perusahaan itu juga banyak tantangannya. Beragam faktor yang menyebabkan budaya perusahaan tidak terbentuk atau berjalan sesuai dengan yang owner minta, yang owner atau manajemen harapkan. Yang pertama, karyawan atau bahkan leader nggak paham dengan penerapan budaya dan value. Ya, bisa jadi pendefinisian dan pemaknaan yang berbeda disebabkan karena latar belakang pendidikan atau experience yang juga berbeda. Ya, para di level staff mikirnya seperti apa, experience seperti apa, sedangkan para owner mungkin juga punya experience dan pengalaman lebih jauh, sehingga cara mereka mendefinisikan bisa jadi beda. Ini yang kemudian menjadi penyebab value ini sulit diimplementasikan. Ya, biasanya tim sinergia akan bantu nih untuk dampingin owner ketika coaching, dampingin teman-teman owner, manager, dan juga leader. Yuk kita samain persepsinya, menyeragamkan persepsi dalam suatu bentuk yang namanya kamus kompetensi. Yang kedua, implementasi yang tidak konsisten dan tidak ada PIC-nya. Untuk menjadi sebuah kebiasaan, suatu perilaku perlu dilakukan berulang-ulang nih, repetisi. Ya, dan juga ada yang namanya si PIC atau yang mengawal atau yang mendampingi. Jadi benar-benar satu program atau value ini benar-benar dikawal hingga menjadi sebuah kebiasaan di perusahaan. Jangan sampai implementasinya berhenti di tengah-tengah karena nggak ada yang mantau. Terutama untuk Anda nih yang memang baru banget mengimplementasikan core value. Yang ketiga, terkait dengan kebijakan atau aturan mainnya. Dalam hal yang lebih spesifik, Anda bisa kategorisasikan sebagai sebuah SOP. Ya, ibarat pagar dalam rumah sifatnya jagain mana yang boleh dan yang nggak boleh gitu. Karena dengan kebijakan yang tepat, Anda akan sangat membantu sekali dalam menerapkan value hingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, reward atau konsekuensi itu adalah sebuah bentuk umum yang bisa Anda terapkan atau Anda lakukan. Namun memang hal ini tidak akan berjalan sepenuhnya jika Anda sebagai atasan juga tidak mampu bersikap sebagai role model. Karena sadar atau tidak sadar, karyawan atau tim Anda juga akan selalu mengamati dan mempelajari perilaku atasan atau pimpinannya. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang mungkin masih penasaran dan butuh diskusi lebih lanjut terkait dengan pengembangan SDM, Anda bisa tinggalkan komentar atau terhubung langsung dengan tim dari Sinergia Consultant. Keep in touch dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.